Kenapa Ustaz Somad kalau berceramah tentang anak gadis yang menjajakan dirinya, meremehkan harkat martabat orang tua? 9 bulan 10 hari kau dikandung emakmu, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu, enak saja kau berikan harkat martabat dirimu tanpa ada perjuangan sama sekali. Ayam betina pun lari kencang dikejar ayam jantan. Bisa pula kau perempuan tak lari. Assalamualaikum Ustadz. Masih ingat saya itu 3 tahun yang lalu. Waalaikumsalam. Besok Ustadz subuh jangan naik mobil ke masjid ya. Ya. Nanti kami jemput pakai motor ya. Dalam hati saya, sangka orang ini tak pandai saya naik motor. Oh, disuruhnya pula lah saya bonceng di belakang. Macam buruk mau ngambil kelapa. Apa pula awak duduk di belakang? Dalam hati saya tak pula mematahkan semangat anak muda nih. Besok Ustadz kami jemput ke hotel ya. Ya, saya bilang. Kami bawa ke Masjid Agung ya. Ya. Begitu sampai ke hotel, mana motor kalian tuh? Ini kata dia. Pas pula itu yang mau saya naik. Cocok dan ini dalam hati saya bawa. Tinggal mereka di belakang. Hilang. Saya dulu sampai masjid. Sampai di masjid selesai. Ustaz Somad nanti pulang kita ulang balik. Kenapa? Tak direkam mereka pula. Ilaha illallah. Padahal tujuan awak buat konten. Berkesan saya dengan Batam ini. Setelah itu baru tepuk tangan, nanti belum lagi. Setelah itu barulah biker subuhan biker lain mengundang bagaimana dulu heroiknya waktu kita naik jembatan Barelang direkam pakai drone dari atas. Oh, tak ada apa-apanya film Titanic. Di mana Ustadz pertama kali? Batam. Jadi memang kita yang pertama kali itu berkesan di kepala kita. Anak-anak muda yang mengundang. KNPI lain itu belakangan. Sampai sekarang pun orang itu tak ngundang juga. Batam lah meriah di Masjid Agung. Nah, ini semua. Memang kalau anak muda ini biasanya jarang dia pengajian di masjid. Di hotel, di taman, kongko, di kafe. Karena kalau dibuat di masjid, ada sebagian anak muda ini berpemahaman jangan ke masjid, karena kawan kita kemarin 2 kali ke masjid mati. Nah itu. Karena pengurus masjid ini tak pula ramah. Udah tahu anak muda ini takut mati, diletakkan pula dekat pintu tuh keranda jenazah. Ilaha illallah. Kurang sensitif pengurus masjid ini. Ini saya kasih tahu ke pengurus masjid, janganlah kalian buat begitu. Anak muda ini takut ke masjid. Beberapa kawannya yang baik-baik mati, yang hidup yang jahat-jahat aja lagi tinggal. Takut mereka trauma, diletakkan pula dekat pintu masjid itu keranda jenazah. Masuk ke dalam, ustadznya pula berceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah malam pertama di alam barzah. Jadi kadang saya tak juga saya salahkan anak muda ini. Saya orangnya saya tanya anak muda, kenapa kalian tak mau ke masjid? Kami sebetulnya mau ke masjid Ustadz, tapi itulah Ustadz ini horor semua kata dia. Itu makanya saya meminta kalau saya pergi kemana-mana, tolong saya jadwal itu dijadwalkan tablik akbar untuk yang sudah ngaji ring 1. Itu di masjid biasanya subuh dibuat. Yang kedua itu adalah untuk ring 2 di kantor dinas. Ring 3 adalah di tanah lapang. Nah, di tanah lapang itu semua ada yang memang tak ada niat mau dengar ceramah, tiba-tiba nengok orang ramai berhenti. Ada model gitu. Dulu kita buat di Batam ini ditutup jalan dengan Habib Syekh Moriah. Banyak juga orang yang datang mendengar. Memang tak ada niat. Niat berangkat dari rumah mau nyopet. Tengok orang ramai berhenti kan? Ini banyak dompet ini gitu kan? Itu dengar Ustaz Somad bercerita bagaimana seorang Suraqah bin Malik ketika dia keluar dari rumahnya ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu dia sampai di tengah jalan tiba-tiba ujung kaki kudanya terperosok dan terguling. Dia berpikir seumur hidup aku tidak pernah jatuh dari kudaku,
Di situ dia tersadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa, tapi manusia utusan Allah. Akhirnya dia bersyahadat. Berapa banyak orang yang dari rumah ingin berniat buat dosa, tapi justru buat amal soleh di tengah jalan. Berapa banyak orang yang dari rumah ingin niat buat baik, sampai di kantornya dia buat korupsi, dia bukan makan haram, tak jadi dia nyopet. Paling tidak tak jadi malam itu, malam esok diulang ya balik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang paling penting adalah menemukan titik. Itu filosofi dari tawaf. Makanya titik balik dalam tawaf itu adalah Hajar Aswad. Putar satu putaran, dua putaran, tiga putaran, menemukan titik berhenti di Hajar Aswad. Dan kita masing-masing menemukan titik balik. Kalau dibuatlah, bisa dijadikan buku nanti, judulnya Titik Balik. Isinya cerita orang-orang yang menemukan titik balik. Tentu titik balik yang pertama Bung Ade Jigo, titik balik. Yang lain titik balik, titik balik. Kalau Ustaz Somad bagaimana titik baliknya? Saya tak ada titik balik, karena memang saya di antara 7 emak saya adik-beradik 10 orang, yang hidup 7, 3 meninggal kecil. Cucu-cucu atuk saya ini lebih kurang 40 orang. Kata atuk saya, cucuku yang satu nih jangan sekolah umum. Maka saya tak sekolah SD, saya sekolah ibtidaiyah. SD pun al-wasliyah, habis itu sanawiyah, habis itu aliyah, habis itu kuliah. Tapi bukan berarti karena saya tidak menemukan titik balik, bukan preman, bukan pecandu narkoba, bukan artis, bukan berarti saya paling suci, tidak. Justru merasa diri banyak silap, salah dan dosa itu lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya siap menjadi penghuni surga. Makanya saya kalau ketemu dengan orang tobat, artis hijrah, preman-preman, dalam hati saya, kau merasa dirimu pelaku dosa, sedangkan aku merasa diriku paling suci penghuni surga. Di hadapan Allah yang paling mulia adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa. Gara-gara itulah saya tak perlu tobat Pak Ustadz, karena saya merasa dosa terus. Ini orang bukan mencari kebenaran, ini mencari pembenaran. Langkah yang pertama, temukan titik balik. Setelah menemukan titik balik, alaikum bil jamaah, hendaklah berkomunitas. Bahasa pengajiannya berjamaah. Ini jamaah ibu-ibu, ini jamaah bapak-bapak. Maka bahasa gaul milenial anak mudanya berkomunitas. Jadi banyak juga anak-anak muda ini yang saya menengok Ustadz Somad ini tidak setia, kata dia. Kenapa kau bilang begitu? Ketika yang ngajak anak moge, Ustadz ikut. Yang ngajak anak RX King, Bang Ade Jigo, Ustadz ikut. Yang ngajak sepeda ontel, Ustadz ikut juga. Kemudian ketika diajak Kap 70, Ustadz ikut juga. Yang ngajak komunitas Vespa, Ustadz ikut juga. Sebetulnya jamaah Ustadz ini apa? Saya adalah jamaah yang mengikut kalau di dalamnya ada jamaah, itulah jamaah saya. Jadi saya jamaah multi lintas organisasi. Jadi suatu ketika ijtima jamaah tabligh, 20.000 orang berkumpul di Pekanbaru, datang satu bapak-bapak, Ustadz, ya sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Kenapa kau bertanya begitu? Kemarin di Nahdlatul Ulama kami tengok Ustadz sekretaris LBMNU dari 2009 sampai 2014 Provinsi Riau. Ya saya bilang. Terus kami tengok di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Ustadz sebagai penasehat di situ. Iya saya bilang. Kemudian di Al-Wasliyah, Ustadz sebagai bagian komisi dakwah. Betul saya bilang. Kami tengok pula di Perti, Ustadz sebagai komisi fatwa. Iya saya bilang. Ini di tabligh Ustadz ikut juga. Kenapa kau bingung? Rupanya dia intel mau buat laporan. Bingung dia. Saya bilang, kau kuajari ya. Ini intel yang agak bodoh juga ini. Jadi kuajari kau gini. NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, MUI,
itu adalah organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, dan mereka ini semuanya adalah Islam, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau aku ikut ini itu bukan mencela-mencela, kesetiaan kita bersama ada jamaah, tapi kita bisa bersama kalau banyak persamaan. Jadi kalau kebetulan ada di antara adik-adik ini yang hobinya misalnya sepeda ontel, itu memang dia bawaannya slow, menikmati. Tak bisa saya paksa untuk ikut RX King. Banyak ini copet-copet yang taubat kan, jambret-jambret yang taubat. Lalu kemudian kita paksa dia untuk ikut sepeda ontel, tak bisa, karena dia dulu gas saja, dia mau kencang. Begitu juga dengan komunitas Jeep Willys, mau kita ajak dia ikut komunitas Moge, tak bisa kita paksakan. Apapun nama komunitasnya silakan, yang penting berjamaah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Man syadza finnar, siapa yang sendirian, maka insya Allah sendirian dia masuk neraka. Maka jangan jadi jomblo. Jadi kalau gitu maksud Ustaz, kami suruh pacaran pun jangan. Mudah-mudahan anak-anak muda yang pacaran ini segera putus, amin. Lebih 40 selesai kalian. Lebih 40 yang mengaminkan, malam Jumat pula. Yang laki-laki ketawa, yang perempuan pucat. Untung belum ada detektor cap jempol, kalau ada berserak-serak jempol abang tuh, kata dia. Maksudnya kusuruh kalian putus pacaran buat dosa, besok pagi waktu yang paling afdol setelah sholat Jumat, kupinang kau dengan bismillah. Insya Allah yang akad nikah besok habis sholat Jumat, saya jadi saksi, saya akan berikan kultum ya, booking tiket pesawat, besok saya ke Natuna, kita buat acaranya nikah masal di Natuna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu dalam hadis Sahih Bukhari, seorang laki-laki merayu seorang perempuan, ku kasih dia 120 keping dinar baru dia mau menuruti aku. Berapakah 120 keping dinar itu? Ini bagi bapak-bapak BKD bisa dibuat untuk soal CPNS Kepri. 1 keping dinar beratnya 4,25 gram emas. 4,25 gram, 1 gram emas 1 juta. Kalau begitu 4,25 gram berarti 4.250.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 4 juta aja lah. Kali 120, kita hitung sama-sama. Tak bisa Ustaz ngitung rupanya, payah yang tadi 4.250.000 itu payah. Kita hitung sama-sama berapa dia merayu cewek tadi sehingga cewek itu mau sama dia. 4.250.000 kali 120 keping, 510 juta dia kasih cewek itu baru mau sama dia. Tuh zaman Nabi dulu. Ketika dia mau buat dosa, ingat dia sama Allah, tak jadi dia lakukan dosa dan dia bertobat, tak jadi ku buat dosa, yang 120 keping 510 juta ini ambillah, diterima Allah tobatnya. Anak gadis sekarang cukup semangkok bakso pakai mie ayam, selesai. Murah kali harga kau. Heran memang saya. Kenapa Ustaz Somad kalau berceramah tentang anak gadis yang menjajakan dirinya, meremehkan harkat martabat orang tua, 9 bulan 10 hari kau dikandung emakmu, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu, enak saja kau berikan harkat martabat dirimu tanpa ada perjuangan sama sekali. Ayam betina pun lari kencang dikejar ayam jantan. Bisa pula kau perempuan tak lari.